lagi bersama dengan aku di Tanyakan Bidan. Kita akan melanjutkan soal latihan hukum yang kemarin, dimana sebelumnya udah aku bahas tentang kehamilan, dan sekarang kita akan lanjutkan tentang persalinan. Nanti kemudian kita lanjut ke nifas, neonatus, KB, dan kespo. Nah, jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan yang berikut ini. Baiklah, kita langsung mulai ke soal yang pertama. Namun sebelumnya aku nggak berhenti ngasih tahu ke kalian, di saat nanti kalian ujian hukum, kalian harus baca langsung pertanyaan, biar nggak usah bolak-balik membaca soal. Jadi ketika kalian sudah langsung baca pertanyaan, kalian tahu arahnya tuh kemana gitu. Jadi kita baca pertanyaannya. Apakah asuhan yang paling tepat berdasarkan kasus di atas? Oke, yang ditanya itu adalah asuhan, fokus ke asuhan yang paling tepat. Jadi kita baca kasusnya sekarang. Nyonya C datang ke BPM ditemani oleh suami, mengeluh sakit pinggang dan mules yang tak tertahankan. Ini adalah kehamilan yang kedua, riwayat persalinan sebelumnya spontan tanpa ada komplikasi. Tidak pernah mengalami keguguran, usia kehamilan 38 minggu. Jadi di sini dia udah aterem. Hasil anamnesis keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 78 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, DJJ-nya 140 kali per menit, semuanya masih dalam batas normal. Pada pemeriksaan vagina touch atau VT, didapatkan pembukaannya sudah 6 cm, ketubannya utuh, penurunan kepalanya sudah 3/5. Jadi, asuhan yang paling tepat berdasarkan kasus ini adalah yang kita lihat menganjurkan teknik relaksasi. Kita lihat dulu nih yang menjadi fokus kita kemana, kita lihat keluhan. Jadi dalam menjawab soal hukum itu, ketika ditanyakan tuh asuhan yang paling tepat, kamu lihat apa keluhan dari ibu. Di sini dikatakan ibunya mengeluh sakit pinggang dan mules yang tidak tertahankan. Jadi kita lihat yang A, menganjurkan teknik relaksasi. Kita simpan jawabannya. Yang B, menganjurkan ibu istirahat. Ini kurang tepat. Karena kalau saat dia istirahat masih kurang tepat untuk mengurangi rasa sakit pinggang ya dan mules yang tak tertahankan ini. Kemudian yang C, menjelaskan fisiologis persalinan, juga kurang tepat. Yang D, melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Ya, jawabannya itu adalah yang D. Karena di sini ibunya mengeluh sakit pinggang dan mules yang tak tertahankan. Jadi solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa sakit pinggang dan mules yang dirasakan oleh ibu, yang paling tepat itu yang D, melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Kita kasih tahu ke suaminya, Pak, nanti ibunya punggungnya boleh digosok-gosok, dipijit-pijit supaya ibunya lebih rileks, biar bisa mengurangi rasa sakit yang dirasakan ibu, supaya juga psikolog ibu itu tuh merasa nyaman gitu. Jadi yang paling tepat itu yang D. Yang E, memberikan obat untuk mengurangi nyeri, sangat tidak tepat. Kenapa kita tidak pilih yang A, menganjurkan teknik relaksasi? Ini juga sebenarnya boleh, tapi yang lebih tepat di sini yang D. Jadi di dalam soal hukum itu, kamu bakalan disajikan dengan berbagai macam pilihan jawaban yang sekiranya itu mirip-mirip, tapi jangan lupa kalau misalnya dalam menjawab pertanyaan itu, kalau ditanyakan adalah asuhan yang paling tepat, lihat keluhannya. Dia mengeluh apa, dan itu yang akan kita tangani. Sekiranya dikatakan di sini ibunya merasa haus atau dehidrasi, yang kita berikan minum. Kalau misalnya ibunya dikatakan dia merasa cemas, yang kita asuhan yang paling tepat kita berikan, kita jelaskan fisiologis persalinan, kita jelaskan tentang hal-hal yang memang dilalui pada saat menjelang persalinan. Jadi sesuaikan asuhannya dengan keluhannya. Semoga yang aku jelaskan ini bisa kalian mengerti dan memahami, dan kalau masih ada yang kurang jelas, kalian boleh putar ulang videonya dan bisa juga kalian cantumkan komentar sekiranya ada yang masih kurang kalian mengerti. Soal yang berikutnya, kita langsung ke pertanyaan, rencana asuhan apakah yang paling tepat dalam kasus tersebut? Yang ditanyakan adalah rencana asuhan yang paling tepat yang harus kita berikan. Oke, kita baca soalnya. Seorang wanita umur 26 tahun datang ke BPM mengeluh mules tak tertahankan. Usia kehamilannya 38 minggu, G1, P0A0. Hasil inspekulus sudah keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. TFU-nya 32 cm. Hasil anamnesisnya tekanan darah 120/80.
nadinya 78 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, DJJ-nya 140 kali per menit. Jadi semua tanda-tanda vital masih dalam batas normal. Penurunan kepalanya 3/5 juga masih normal, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, dan pada pemeriksaan vagina touch dapatkan pembukaannya 6 cm, ketubannya masih utuh. Rencana asuhan yang paling tepat kita berikan, kita lihat opsi yang A, memfasilitasi posisi persalinan. Salah, kenapa? Karena di sini pembukaannya masih 6 cm. Sementara kita akan memberikan atau memfasilitasi posisi persalinan itu kalau pembukaannya sudah lengkap. Jadi ini salah. Yang B, mengukur nadi 4 jam kemudian. Ini juga salah. Kenapa? Karena ini sudah di fase aktif. Ingat teman-teman, kalau misalnya di dalam memantau kondisi ibu di kala 1, nadi di fase laten diukur per 1 jam. Sementara kalau di fase aktif diukurnya per 30 menit. Ini harus teman-teman ingat. Nanti di akhir video aku sematkan tentang pemantauan kondisi ibu dan janin di kala 1, baik itu di fase laten maupun di fase aktif. Jadi yang B ini juga salah. Yang C, melakukan VT atau vagina touch 2 jam kemudian. Ini juga salah. Kenapa? Karena di dalam pemantauan kala 1, pemeriksaan VT itu kita lakukan per 4 jam, baik itu di fase laten maupun di fase aktif, kita melakukannya per 4 jam, jadi bukan 2 jam. Ini salah. Yang D, memeriksa tekanan darah 2 jam kemudian. Ini juga salah. Kenapa? Karena dalam penanganan atau pemantauan kala 1, tekanan darah itu kita pantau per 4 jam. Siapa tahu ada teman-teman yang udah lupa. Jadi tekanan darah itu baik itu di fase laten maupun di fase aktif, kita periksanya itu per 4 jam. Jadi ini juga salah. Yang E, melakukan observasi DJJ per 30 menit. Ya, jawabannya adalah yang E. Karena di fase aktif, DJJ itu kita pantau setiap 30 menit. Kalau dia masih di fase laten, kita pantau setiap per 1 jam atau setiap 1 jam. Jadi ini teman-teman perlu ingat, perlu hafal. Beda fase, beda juga waktunya. Ada yang sama, ada yang beda. Misalnya di kala 1 fase laten tadi, kita memeriksa DJJ-nya itu per 1 jam. Kalau dia di fase aktif, dia udah memasuki fase aktif, kita memeriksakan DJJ-nya itu per 30 menit. Jadi untuk seterusnya, yang ini tanda-tanda vital ini harus teman-teman ingat, harus teman-teman hafal. Nanti di akhir video aku sematkan supaya teman-teman lebih gampang dalam belajar untuk latihan UKOM. Soal yang berikutnya, kita langsung ke pertanyaan seperti biasa. Apakah diagnosa yang paling tepat berdasarkan kasus di atas? Kasusnya apa? Kita baca datanya. Seorang wanita umur 26 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Mengeluh mulus yang tak tertahankan, usia kehamilannya 38 minggu. Ini adalah kehamilan yang pertama, tidak pernah mengalami keguguran. Hasil inspekulo tampak lendir bercampur darah dari jalan lahir. Ibu tampak merintih kesakitan. Hasil anamnesis tekanan darahnya 120 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, DJJ-nya 130 kali per menit, punggung kanan, pembukaan serviks 2 cm. Nah, ini jadi kata kunci karena yang ditanya di sini adalah diagnosa. Kita lihat opsi jawabannya. Namun sebelumnya aku ingatkan kembali buat yang sudah lupa atau enggak ingat, dan yang udah ingat kita ulang lagi biar semakin ingat. Kalau dalam pembukaan kala 1 itu dibagi menjadi 2, fase aktif dan fase laten, dimana kalau fase laten itu pembukaan serviksnya dari 1 sampai 3, dan kalau fase aktif dibagi lagi menjadi 3, fase aktif akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Mungkin ini sering terbalik-terbalik ya, jadi yang paling gampang untuk ingatnya itu ingat aja fase aktif ADD, akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Nah, kalau misalnya di akselerasi, pembukaan serviksnya itu dari pembukaan 3 sampai 4 cm, kalau dia dilatasi maksimal pembukaan 4 sampai 9 cm, dan kalau dia deselerasi dari pembukaan 9 sampai pembukaan 10.
Nah, kalau teman-teman udah ingat, dan ini tuh harus wajib dihafal karena pasti keluar di UKOM tentang pembukaan serviks ini, dari pembukaan 1 sampai 10 harus ingat dan wajib ingat. Nah, di sini dia pembukaan serviksnya 2 cm, otomatis dia itu masuk ke dalam fase laten. Yang mana nih yang laten? Ternyata yang laten cuman B, D, dan E. Yang A kita eliminasi dan yang C kita eliminasi. Nah, dapat kan? Kemudian kita lihat yang B, G2. Kita lihat dia di sini kehamilannya adalah kehamilan yang pertama. Salah. Jadi tinggal yang D dan yang E. Kemudian kita baca lagi dalam soal, dikatakan di sini tidak pernah mengalami keguguran. Sementara yang E dikatakan di sini A1. Coret lagi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. G1, P0, A0, infartu kala 1 fase laten. Jadi, di dalam pembahasan soal yang ini, yang perlu teman-teman ingat di sini adalah fase pembukaan kala 1, di mana pembukaan kala 1 fase aktif, fase laten, akselerasi, deselerasi, dilatasi maksimal, wajib teman-teman ingat. Semoga teman-teman bisa mengerti, dan kalau aku dalam menjelaskannya terlalu cepat, kalian bisa ulang lagi videonya, putar sampai kalian benar-benar memahami. Baiklah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita baca pertanyaan. Kapankah pembukaan lengkap berdasarkan kasus tersebut? Yang ditanyakan adalah kapan pembukaan lengkap. Jadi fokus kita di sini adalah pembukaan lengkapnya. Berarti yang harus kita lihat kata kuncinya di sini adalah dia udah pembukaan berapa gitu. Tapi untuk lebih detail lagi kita baca soal. Nyonya K umur 27 tahun, G1 P0A0 datang ke BPM pukul 7 untuk memeriksakan kehamilannya. Jadi dia datang jam 7, mengeluh mules sejak jam 3 WIB. Hasil anamnesis, ibu tampak merintih kesakitan, tekanan darahnya 120/70, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya 30 cm, punggung kiri, penurunan kepalanya 2/5, DJJ 130 kali per menit, HIS-nya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Pada VT Vagina Touch, pembukaan didapatkan 6 cm. Nah, ini menjadi kata kunci buat kita. Pembukaannya 6 cm. Ketubannya masih utuh. Jadi, kapan pembukaan lengkap berdasarkan data ini? Di sini kita dapatkan kata kuncinya, dia sudah buka 6. Jadi teman-teman, batasan kecepatan pembukaan serviks di fase aktif pada nulipara atau primipara itu 1 cm per jam, 1 cm per 1 jam gitu. Dan kalau dia multipara 1 sampai 2 cm per jam. Jadi karena di sini dia G1 primi, berarti pembukaan serviksnya itu 1 cm 1 jam. Jadi di sini dia kan udah buka 6, berarti buka lengkap itu sampai 10, berarti ditambah 6 ditambah 4, 10, berarti kita butuh waktu 4 jam lagi. Sementara di dalam soal dia sudah datang jam 7 dia buka 6, berarti buka 10 di jam berapa? Tambahkan aja 7 ditambah 4, berarti jam 11. Jawabannya C. Teman-teman sampai di sini mengerti? Nah, kita ulang lagi. Kalau misalnya di primipara dan biasanya di UKOM itu yang selalu ditanyakan kalau pembukaan lengkapnya jam berapa, pasti primipara. Siapa tahu nanti yang dibuat itu multipara. Yang harus teman-teman ingat kalau misalnya dia primipara atau nulipara, itu pembukaan serviks 1 cm 1 jam. Jadi kalau di sini diketahui pembukaannya sudah 6 cm, berarti kurang 4 lagi kan biar pembukaannya biar 10 cm. Berarti kalau jam 7 dia udah buka 6 tambah 4, 7 tambah 4 jam 11. Jawabannya C. Seandainya tadi pembukaannya di sini masih 5, berarti jam 7 ditambahkan 5 lagi yang kurang. Jadi jam 7 tambah 5 jam 12 gitu. Dan seterusnya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami tentang penjelasan aku. Kita langsung ke pertanyaan yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini. Kita baca pertanyaannya, bagaimanakah pencatatan ketuban dalam kasus di atas? Yang ditanyakan adalah pencatatan ketuban. Nah, di sini kenapa dari kemarin aku ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya dalam mengerjakan UKOM nanti langsung ke pertanyaan. Nah, karena ini
tanpa harus membaca semua data, kalian langsung bisa tahu nih jawabannya. Yang ditanya pencatatan ketuban. Cari di data soal yang ada kata kunci ketuban. Di sini dibilang ketubannya positif, berarti ketubannya masih utuh. Jawabannya yang B, utuh. Nah, itulah kenapa dari kemarin aku memberitahu atau aku menganjurkan sama teman-teman kalau dalam nanti menjawab soal UKOM, langsung ke pertanyaannya biar nggak usah bolak-balik membaca soal. Tapi karena kita latihan, kita baca soalnya. Nyonya R, umur 25 tahun, datang ke puskesmas ditemani oleh suami mengeluh mules yang tak tertahankan. Usia kehamilannya 39 minggu, G1, P0, A0. Hasil anamnesis tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, punggung kanan, penurunan kepalanya 2/5, pada pemeriksaan dalam pembukaannya 7 cm, kepala di HOT 3, ketubannya utuh atau positif. Nah, kalian kan nggak harus baca tuh semua data-datanya ini, sementara yang ditanyakan itu apa? Yang ditanya di sini cuma simple pencatatan ketuban. Jadi, tanpa harus membaca semua soal ini, kalian udah langsung dapat kata kunci untuk menjawab soal ini kurang dari 1 menit. Nah, yang kita lihat yang A, yang M artinya ketubannya bercampur mekonium. Yang B, ketubannya masih utuh atau U. Yang C, jernih. Yang D. Nah, ini juga sering kali terbalik ya, sering kali salah. Sering kita menganggap ini tuh keruh, padahal sebenarnya K itu kering. Nah, ini masih mending di opsi jawabannya nggak ada keruh. Gimana kalau misalnya ada keruh, ada kering? Jadi teman-teman harus ingat, kalau dalam pencatatan ketuban, kalau dia K itu artinya kering. Yang E, yang D itu artinya ketubannya bercampur darah. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi jawaban dalam pertanyaan ini adalah yang B, utuh. Oke say, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita untuk materi tentang persalinan. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya, masih di latihan tentang persalinan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih buat kamu yang selalu terus nonton video aku. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang akan aku upload. Dadah!